meninggalkan Yesus apalagi BPJS itu ya, berpeganglah pada Yesus selalu gitu ya, nggak usah kemana-mana. BPYS no. BPJS Yesus selalu. Jesus. Romo, tadi kita sudah berbicara tentang profil dari Nabi Zakaria, mengenal sedikit tentang Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria adalah nabi kecil gitu ya. Dan yang dimaksud bukan Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita sekarang masuk ke tema yang pertama, Romo, tentang pembaharuan relasi dengan diri sendiri. Nah, mungkin Romo bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami, kira-kira ajaran yang dibawa Zakaria ini dalam konteks pembaharuan relasi dengan diri sendiri itu apa sih, Romo? Oke, baik. Tadi kita dengar bahwa di profil Zakaria itu artinya ingat Tuhan gitu ya. Kita diajak untuk mengingat Tuhan, begitupun juga Tuhan juga ingat kita karena kesetiaannya gitu ya. Kita diajak untuk tidak melupakan Tuhan kita sendiri gitu yang kita percayai gitu ya. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Zakaria bab 1 ayat 3 gitulah. Itu di awal-awal gitu ya. Bagaimana di situ judulnya sudah jelas, seruan untuk bertobat. Di bab 3 di ayat 3 itu dikatakan, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Gitu ya. Di mana relasi dengan Allah itu dipulihkan lewat bukan pertama-tama bangunan gitu, tapi sungguh lewat pertobatan hati gitu ya. Maka dari sini kita diajak untuk bertobat, ya baik bertobat secara hati kita, membersihkan diri terus-menerus, dan salah satunya juga bisa merenungkan kitab suci gitu ya, karena ini kan bulan kitab suci. Betul. Baca kitab suci. Mungkin tidak usah banyak-banyak, satu perikop, satu ayat dan cukup gitu ya. Kan banyak orang itu menghayati kitab suci tidak harus membaca banyak-banyak, tetapi mungkin setiap hari satu ayat cukup. Kalau satu ayat itu bisa membuat kita tergugah semangatnya, itu sudah baik gitu ya, bagian dari pertobatan kita gitu ya. Salah satunya ya membaca kitab suci, karena ini kan bulan kitab suci nasional. Jadi kitab suci ini tidak hanya kita terima ketika kita nikah gitu ya. Betul. Kasihkan orang tua, selesai, habis itu nggak pernah dibaca gitu ya. Jadi pajangan mana-mana gitu ya. Mahal loh kitab suci ini. Jadi maka kita baca supaya yang mahal itu menjadi berguna gitu ya. Baik kalau kita juga bisa berbagi pun ya baik juga kan ya, karena kita kan memiliki harta kekayaan apapun bentuknya gitu ya. Maka ini menjadi undangan kita pertama-tama untuk bertobat secara hati, gitu. Membarui relasi dengan diri sendiri dan juga dengan Allah gitu ya. Allah adalah Allah yang setia, yang selalu mengingat kita. Maka melalui Nabi Zakaria pun kita diajak untuk mengingat Allah juga gitu ya. Meskipun situasinya kadang tidak mudah. Karena kita tahu bahwa umat pembuangan itu situasinya nggak mudah. Betul. Pasti diliputi keputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, mungkin juga harapan yang sangat kecil. Tetapi sungguh melalui kehadiran Nabi Zakaria ini kita diajak untuk tetap setia di dalam perjuangan dan pergumulan hidup kita. Mungkin semua ya juga mengalami pergumulan, mengalami salibnya sendiri-sendiri. Kita diajak untuk setia dengan orang yang sudah kita percayai, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai Raja damai, Raja yang datang untuk menyelamatkan hidup kita itu ya, dari dosa-dosa terutama. Mungkin itu yang bisa kita maknai untuk memulihkan relasi dengan Allah dan juga dengan diri sendiri. Jadi semuanya itu diawali dari diri sendiri dulu ya, Romo ya. Untuk supaya kita bertobat berarti harus ada sesuatu yang mungkin mendorong kita untuk istilahnya apa ya, menjaga relasi kita dengan Allah itu. Jadi semuanya itu diawali dari diri sendiri dulu gitu ya. Baru pertobatan itu kan bukan Allah yang kemudian langsung tobato gitu, enggak ya, Romo ya. Tapi dari niat diri kita sendiri. Komitmen diri kita bahwa penderitaan itu bukan berarti Allah meninggalkan kita gitu ya, tetapi sebagai sarana jalan bagi kita untuk terus memurnikan
apa ya, ajaran kasih yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus pun juga hidupnya tidak jauh dari penderitaan gitu ya. Dan di situ dia juga mengalami keputusasaan, bagaimana menguatkan dirinya sendiri, menguatkan harapannya. Begitupun juga dengan kita, kalau kita mengalami pergumulan hidup, jangan sampai kita meninggalkan iman kita, meninggalkan Yesus, apalagi BPJS itu ya. Berpeganglah pada Yesus selalu gitu ya. Gak usah kemana-mana. BPYS normal. BPJS, Yesus selalu. Oh, Yesus. Oke.